Baik, selamat pagi Bu, saya Dr. Agim yang akan menemani Bu pada hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan sensoris, di mana untuk mengetahui apakah ada disfungsi saraf sensor Ibu atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Baik, Bu. Saya akan mencuci tangan dengan terlebih dahulu ya Bu. Kemudian saya mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Ada 2 buah tusuk gigi, kemudian ada cotton bud, 2 buah tabung reaksi, air panas dan air hangat, dan juga ada garpu talas. Kemudian saya akan memposisikan pasien dengan duduk rileks. Silakan duduk dengan rileks ya Bu. Kemudian semua pemeriksaan dilakukan pada lokasi yang sama di sisi kanan dan kiri tubuh. Lalu saya akan membandingkan hasilnya. Untuk penilaian sensasi nyeri, suhu dan juga raba halus, saya akan membandingkan antara area distal dan juga proksimal dari anggota gerak. Lokasi pemeriksaan di kedua bahu, sisi dalam luar dari antebrasi I, kemudian ibu jari dan jari kelingking, kemudian paha depan, sisi medial dan lateral dari kroris, jari kelingking kaki, dan juga sisi medial dari kedua gluteus. Jika pada pemeriksaan didapatkan area dengan sensasi yang tidak normal, hipo ataupun hipersensitif, maka cari batas area tersebut secara bertahap hingga menemukan area dengan sensasi yang normal. Penilaian sensasi nyeri. Biarkan pasien merasakan perbedaan rangsangan saat pemeriksa menekan ujung-ujung tusuk gigi dan ujung dari cotton bud, ujung tumpul cotton bud, pada area di mana pemeriksa yakin tidak terdapat defisit sensorik. Meminta pasien untuk menutup mata, silakan menutup mata Bu. Kemudian saya akan melakukan prosedur ini di beberapa tempat dengan menekankan ujung tajam tusuk gigi dan ujung tumpul cotton bud secara bergantian dan acak. Tanyakan kepada pasien setiap pemeriksaan menekan salah satu benda di atas, apakah pasien merasakan tajam ataupun tumpul. Ini tajam ya Bu, ini tumpul ya. Ini apa Bu? Tajam. Kalau ini tumpul. Saya akan memeriksa di sisi kontralateral. Ini apa Bu? Tumpul. Ini tajam. Ini tumpul. Ya. Ini tajam. Ini tumpul. Ini tajam. Ini tumpul. Ini tajam. Ini tajam. Ini tumpul. Ini tajam. Ini tumpul. Kemudian saya lakukan di ibu jari. Ini apa Bu? Tajam. Ini tumpul. Ini tajam. Ini tumpul. Ini tajam. Tumpul. Tajam. Tumpul. Tajam. Tajam. Tumpul. 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 Tajam. 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 Tumpul. Tajam. Tajam. Nih. Tajam. Nih. Tumpul. Nih. Tumpul. Di sini. Tajam. Tumpul. Tajam. Tumpul. Apabila terdapat gangguan membedakan sensasi tajam dan tumpul, gunakan istilah hipalgesia, analgesia, atau hiperalgesia. Catat bagian tubuh yang mengalami gangguan. Pada pemeriksaan nyeri, Ibu normal ya Bu. Kemudian penilaian sensasi suhu. Saya akan menyiapkan 2 buah tabung
suhu yang diberikan pada area di mana pemeriksa yakin tidak terdapat defisit sensorik. Meminta pasien untuk menutup mata. Silahkan menutup mata, Bu. Kemudian saya akan menyentuhkan rangsangan panas atau dan juga dingin di beberapa area pada tubuh pasien. Tanyakan apa yang pasien rasakan setiap kali memberikan rangsangan. Apakah pasien merasakan dingin atau panas? Catat bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan dalam membedakan rangsangan suhu. Ini panas, ini dingin ya, Bu. Ini apa? Panas. Ini Dingin. ini Dingin. ini Panas. ini Panas. ini Panas. ini Dingin. 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 ini Panas. ini Panas. ini Dingin. ini Dingin. ini Panas. ini Dingin. ini Dingin. atau dingin, Dingin. panas atau dingin, Panas. panas atau dingin, Panas. panas atau dingin, Dingin. ini Dingin. ini Panas. ini Dingin. ini. Panas. Dari hasil penilaian sensasi suhu, Ibu normal ya, Bu. Kemudian saya akan melakukan penilaian sensasi raba halus. Untuk pemeriksaan ini saya akan menggunakan uji dari cutting dart. Saya akan meminta pasien untuk menutup mata. Silakan menutup mata. Selalu sentuh pasien dengan sentuhan yang ringan, jangan ditekan. Meminta pasien mengatakan ya setiap kali pasien merasakan kontak. Minta pasien untuk menyebutkan bila pasien merasakan sensasi yang berbeda saat disentuh. Catat bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan dalam membedakan rangsangan suhu. Nanti jika ada yang merasakan kontak bilang iya ya, Bu, seperti ini. Jika ada sensasi yang berbeda saat disentuh, maka Ibu bisa menyebutkan ya, Bu. Saya mulai. Apakah ada sentuhan? Iya. Ini, 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 ini, Iya. ini, ini, Iya. ini, Iya. ini, Iya. ini. Iya. Ada kontak? Iya. Ini, Enggak. ini, Iya. Ada. ini, Ada. ini, Enggak. ini, Iya. ini. Iya. Pada pemeriksaan sensasi raba halus, pasien normal. Kemudian penilaian posisi atau proprioceptif. Saya akan minta pasien untuk menutup mata. Silakan menutup mata. Sudah ya, Bu. Kemudian saya akan memegang ibu jari kaki pasien di antara jempol dan jari telunjuk pasien. Kemudian memastikan bahwa jari tangan saya tidak menyentuh jari kaki yang lainnya. Kemudian saya akan menggerakkan ibu jari kaki pasien ke atas dan ke bawah sambil menunjukkan ke pasien bahwa ini adalah posisi atas saat ibu jari diekstensikan ke atas dan ini adalah posisi bawah saat ibu jari direfleksikan ke bawah. Kemudian meminta pasien untuk menutup mata. Gerakan jempol kaki pasien secara acak ke atas dan ke bawah pada setiap posisi, berhenti dan tanyakan apakah pasien merasakan gerakan. Jika pasien merasakan gerakan, meminta pasien untuk menyebutkan arahnya ke atas atau ke bawah. Lalu untuk pemeriksaan ini kemudian saya akan memegang di antara jempol dan permisi ya, Bu, menjadi telunjuk kaki. Ibu bisa melihat terlebih dahulu. Jika begini ke atas ya, Bu, ini ke bawah ya. Iya. Oke, silakan tutup mata, Bu. Oke. Ini ke arah mana? Atas.
Ini bawah. Ini Atas. ini Bawah. saya akan melakukan di pemeriksaan pada jari tangan. Siap Bu. Ini apa? Bawah. Ulang ya Bu. Ini apa? Atas. Ini bawah. Ini atas. Ini bawah. Oke. Catat bagi perumahan yang mengalami gangguan dalam membedakan posisi. Ibu bisa membedakan posisi atas dan juga bawah. Normal ya Bu. Kemudian menilai sensasi getar. Saya akan menggunakan Garputala dengan frekuensi rendah 128 Hz. Garputala digetarkan dengan cara memasukkannya ke pergelangan tangan. Kemudian saya akan membiarkan pasien merasakan sensasi getar saat Garputala disentuhkan di sendi interfalangeal pasien. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk menutup mata, kemudian menyentuhkan Garputala yang bergetar ke sendi interfalangeal pasien. Tanyakan apakah pasien merasakan getaran atau tidak. Untuk memastikan bahwa pasien benar-benar merasakan getaran dan bukan sentuhan, meminta pasien untuk memberitahu saat getaran Garputala telah berhenti. Lalu sentuh Garputala untuk menghentikan getarannya, tunggu respon. Baik Bu, saya akan menggetarkan Garputala ya Bu. Nanti jika terasa getaran Ibu bilang iya. Ya, Iya. saya akan menggetarkan pada pergelangan tangan saya. Apakah merasakan? Iya. Jika sudah berhenti, Ibu bilang berhenti ya. Sudah. Saya akan melakukan di kontralateral. Merasakan? Iya. Berhenti. Kemudian saya akan melakukan juga pada sendi interfalangeal ibu jari kaki. Dan kemudian saya akan melihat bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan dalam membedakan rasa getar. Terasa? Iya. Ini udah berhenti? Udah. Ini terasa? Terasa. Udah berhenti? Udah. Pada penilaian sensasi getar ini pada ibu normal ya Bu. Kemudian penilaian diskriminasi 2 titik. Untuk pemeriksaan ini menggunakan ujung 2 tusuk gigi. Saya akan meminta pasien untuk menutup mata, sentuhkan ujung gigi secara acak, kadang 1, kadang 2 tusuk gigi bersamaan ke jari tangan bagian dalam. Tanyakan apakah pasien merasakan 1 atau 2 tusuk gigi. Silakan tutup mata ya Bu. Seperti ini 2, jika seperti ini 1 Bu. Silakan tutup matanya Bu. Saat menyentuhkan kedua tusuk gigi pada pasien jika hanya merasakan 1 tusuk gigi, maka perlebar jarak antara tusuk gigi. Pada saat menyentuhkan 2 tusuk gigi pada pasien bisa merasakan 2 tusuk gigi, maka saya akan mempersempit jarak antar tusuk gigi. Ukur jarak minimal di mana pasien masih bisa membedakan antara 1 atau 2 tusuk gigi. Jarak normal adalah 5 mm. Silakan tutup mata. Ini berapa Bu? 1. Ini 2. 2. Ini 1. Ini 2. Ini 1. Ini 2. Dari pemeriksaan diskriminasi 2 titik, pasien normal. Kemudian penilaian stereognosis. Untuk pemeriksaan ini gunakan kunci, uang logam, kancing, pensil, cincin atau benda lain yang mudah dikenali oleh pasien. Pasien diminta untuk mengidentifikasi benda yang diletakkan di telapak tangannya. Sebelum dilakukan pemeriksaan yang sebenarnya, demonstrasikan terlebih dahulu pemeriksaan yang akan dilakukan beserta respon pasien yang diharapkan. Setelah pasien paham
minta pasien untuk menutup mata. Silakan buka mata, ini pensil, ini tusuk gigi Ibu. Nanti saya akan letakkan di telapak tangan. Nanti Ibu bisa ini benda apa gitu ya Bu, bisa disebutkan. Sudah paham? Saya untuk kedua matanya. Pemeriksaan yang pertama, bila pasien dapat menyebutkan nama benda tersebut. Bila pasien dapat mengenali bentuk, tekstur, dan ukuran, namun tidak dapat menyebutkan nama benda, maka ulangi pemeriksaan dengan menggunakan benda lain. Ketidakmampuan menyebutkan nama benda mengindikasikan gangguan pada lobus parietalis kontralateral. Saya mulai ya Bu. Ini apa Bu? Bisa di... Ini apa Bu? Pensil. Ini pensil. Ini tusuk gigi. Ini tusuk gigi. Ya. Pada pemeriksaan ini pasien normal. Kemudian pemeriksaan baromasis. Untuk pemeriksaan ini dapat menggunakan benda dengan berat yang bergradasi ringan hingga berat, seperti kancing, penghapus karat, logam, hingga baterai. Masing-masing satu benda diletakkan pada telapak tangan kanan dan kiri. Pasien diminta untuk mengidentifikasi manakah benda yang terasa lebih ringan ataupun lebih berat. Lakukan secara berulang dan acak, menggunakan benda dengan berat yang bervariasi. Sebelum dilakukan pemeriksaan yang sebenarnya, demonstrasikan terlebih dahulu pemeriksaan yang akan dilakukan beserta respon pasien yang diharapkan. Setelah pasien paham, minta pasien untuk menutup kedua mata. Baik Bu, ini pensil, ini tusuk gigi. Nanti saya akan letakkan di masing-masing telapak tangan, mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan Ibu. Ibu paham? Silakan tutup kedua mata. Pemeriksaan dianggap normal bila pasien dapat menyebutkan secara konsisten benda yang lebih ringan ataupun berat. Mana yang lebih berat Bu? Yang lebih ringan? Mana yang lebih ringan? Yang lebih berat? Pada pemeriksaan ini pasien normal. Kemudian pemeriksaan topognosis. Pasien diminta untuk memberitahukan tempat pada tubuhnya yang disentuh oleh pemeriksa. Tempat menyentuh harus dilakukan di lokasi yang jelas, misalnya pada pipi kiri atau telinga, bawah telinga, tumpai atas, tumpai bawah. Sebelum dilakukan pemeriksaan yang sebenarnya, dimaksudkan terlebih dahulu pemeriksaan yang akan dilakukan beserta respon pasien yang diharapkan. Setelah pasien paham, minta pasien untuk menutup kedua mata. Ibu, nanti saya akan menyentuh bagian tubuh Ibu, misalkan pipi. Ibu, misalkan saya sentuh di area pipi, nanti Ibu menyebutkan area tubuh mana yang saya sentuh. Jadi Bu, apakah Ibu paham? Paham. Silakan tutup kedua matanya Bu. Bahu kiri, pipi kiri, lengan kanan, bahu kanan, paha kanan, paha kiri, jempol kanan, betis kanan, betis kiri. Pada pemeriksaan ini dianggap normal bila pasien dapat menyebutkan secara konsisten lokasi tubuhnya di situ oleh pemeriksa. Pada pemeriksaan ini Ibu normal ya Bu. Kemudian pemeriksaan grafestesia. Syarat tambahan yaitu pasien tidak buta aksara. Apakah Ibu buta aksara Bu? Enggak dong. Bisa membaca ya? Bisa. Kemudian pemeriksa menuliskan angka atau huruf atau bentuk dua dimensi di telapak tangan pasien menggunakan kaki ujung pulpen. Pasien kemudian diminta untuk menyebutkan angka atau huruf, bentuk atau bentuk dua dimensi yang dituliskan. Ukuran karakter hendaknya lebih dari 4 cm. Sebelum dilakukan pemeriksaan yang sebenarnya, demonstrasikan terlebih dahulu pemeriksaan yang akan dilakukan beserta respon pasien yang diharapkan. Setelah pasien paham, minta pasien untuk menutup mata. Jadi nanti saya akan menulis ya Bu, angka seperti ini atau huruf. Nanti Ibu sebutkan ya Bu, huruf atau angka yang saya tulis. Apakah Ibu paham? Paham. Silakan tutup kedua matanya Bu.
didapatkan bahwa ibu dalam kondisi yang normal. Ibu tidak ada kelainan pada saraf sensorik ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Dok. Makasih Bu. Sama-sama.